Halo Lur, ketemu maneh karo Sembura Channel. Sing biasane Sembura Channel iki isine musik, terus terakhir wingi wis delok kurung ana video horor, cerita terhoror. Lek gurung delok, deloken Lur. Ceritane ku medeni, paling medeni. Ya menurutku sih. Nah, kali ini Sembura Channel gawe konten sing jenenge Sembutok. Sembutok itu asline apa sembutok iku? Sembutok iku semacam ngobras, ngobrol bebas, ya semacam jagongan yang sing isine iki ya apa carane arek perantau iku survival ning ngene kota orang. Ya mungkin di acara iki ana isine iso gawe motivator, gawe sampean-sampean kabeh sing ndelok channel iki. Ya mugi-mugi bermanfaat sih. Karena channel iki kan Sembura Channel kan ya pasti ngerti kabeh lah singkatane Sembura Channel itu apa. Semua hiburan untuk rakyat. Ya aku sadurunge njaluk tolong lah karo sampean-sampean awak-awakmu kabeh bantu subscribe lah, like, komen dan share karena channel iki ku sik anyar, yo kabeh iki sik pemula kabeh gawe konten iki. Ya wis lah. Saiki aku kate jagongan ambek Mas Wayu. Iya kabare Mas? Oh, baik, baik. Oh ya salam Dek. Oke, salam bro. Ini social distancing. Ini kan kata social distancing, Jadi salaman ini gak oke. gak ojo ngene ya, soalnya nanti nularno virus-virus ku bahaya soalnya gak ketok, mungkin apa. Sadurunge Mas Wahyu mrene mau ya wis mari sih, wis tak kokon ngresiki awake, tak kon ngombe banyu glycerin campuran alkohol. Oh iya sih poso ya. Tak dusi mu awake. Jadi nanggung soalnya posone aku cuma mbok suguhi banyu putih ku nanggung gak suju pisan ya. Oh iya. Berarti gak sia-sia ya. Poso batale gak sia-sia. Gak sia-sia. Aku cuma banyu putih. Terus ya apa ceritanya? Ngene Mas. Tapi tenang ae kok Rek. Meskipun kita kumpul-kumpul ngene iki, aku yakin dhewe padha sehat kok. Mas Wahyu mau mrene, ya wis tak kon ngresiki, ya wis cuci tangan, ya wis mandi suci wisan. Adus alkohol, wis tak aku yakin insyaallah wis kene iki steril kabeh padha-padha sehat. Iya. Terus ya apa? Iki ngene. Kate bahas apa ceritanya ini? Ngene Mas. Sampeyan saiki sibuk apa sampeyan? Saiki. Heeh. Jadi kan 3 hari iki bukan 3 hari sih ya 4 hari kan di rumah kan ya di rumah kan terus di rumah kan apa resign kan? Asli resign tapi tanggalnya belum teh cuma ngentekno cuti iya Mas kan emang kan cuti gak digawe terus kan delok berita-berita itu kan aku mikirnya aku arek kos-kosan aku kan kudu njogo sih soalnya aku atau sama orang tua atau sama keluarga otomatis aku harus jogo ya apa caranya aku nang pantauan itu tetap sehat gak nyusah wong otomatis ya aku nang jero kos-kosan terus jadi ya bosan sih 4 hari ya 4 hari mulai hari kemarin itu nang kos-kosan terus rebahan terus gak metu belas dari pejuang rebahan bani rebahan ya berjuang untuk bangsa dan negara berjuangnya caranya ya rebahan wis ya apa maneh gitu kan gak ada cara sendiriane buat itu aja buat jaga jarak makanya aku kadang sih rada-rada jengkel gitu nek ono apa arek Surabaya atau arek daerah sing misalnya nang red zone ya arek asli daerah kono sing liyane wis itu benar-benar sadar pentingnya social distancing tapi mereka sebagian sih nggak peduli itu sih ngopi sih kumpul-kumpul terus saiki lho warkop semua itu masih menjamur iya masalahnya itu sih yo aku sih sendiri yo gak nyalakan orang sing pedagang itu karena yo kita tuh bingung yo kan iya bingung juga pedagang bingung aja nih kayak mana pedagang gak dodolan gak jualan yo gak oleh apa-apa gak semangat mati keluwen mikirnya deh nang omah mati nang jogo mati yang mati aku menjogo oleh duit gitu kan
karena yo nyene serba bingung ini Iya, yo. serba bingung ngomong dilema sih. Apa makan buah si malakama lah kayak gitu kan. Tapi ini Mas, aku pengen terus sampai kan aku kenal ambek sampean iki 2000. Jangan disebut tahun kayaknya ketane kayak orang banget sebut tahun. Pokoknya suwe. Oh iya, ya wis. Mbok nang piro Mas ya kenal sampean iku? Iya. Kayak saya seneng nyambung berdua. Iya, iya. Aku kenal itu ya pertama kerja nih sampean, ya lumayan suwe lah aku kenal sampean. Lah, sampean niku sak durunge iku lho. Sampean niku duwe ya apa kok sampean sak durunge kerja di Surabaya iki. Mungkin sampean iso nyeritakno sedikit histori sampean mulai sampean sekolah, sampean sekolah iki duwe apa? Padahal aku Ijazah. juga artis loh. Itu artis. Kayaknya ngomong gak butuh kelasnya, tapi ya gak apa-apa tak cerita. Kamu lah, aku ingin menjelaskan sejarah story sampean, kok sampean mungkin singkat ya Mas, story sampean kok iso Merantau nang kene. moro-moro di Busni Surabaya. Oh iya. Nah, kita kan mungkin sampean iso jelasno sithik iku ae lah. Aku ya Kak. Perlu akeh ya mungkin singkat ae lah sampean coba. Iya, singkat. Jadi ono cerita lucu pas waktu aku kecil. Aku sih ingat waktu itu mungkin usia TK. Belum TK, soalnya aku belum terlalu jauh sesuatu gitu. Waktu itu aku kan kalau sore diajarin ambek ibuku nyanyi kan gitu maca doa-doa. Iya. Iku ditakoni kan karena aku anak paling cilik dhewe, jadi celok ya adik. Sampean ini berapa saudara? Ada 3 bersaudara. Sampean paling ragil, Paling carry gitu. belakang sendiri ya. Belakang sendiri. Nah, itu ditakoni ambek ibuku. Dek, besok nek gede cita-citamu pengen jadi apa? Terus aku bilang pengen jadi Surabaya. Aku gak ngerti Surabaya waktu itu apa Pak. Pengen jadi Surabaya. Ya, Kota lah. Kan lucu maksudnya, aku gak ngerti Surabaya apa, tapi aku ya ngomong aja Surabaya, pengen jadi Surabaya. Mari ngono aku sekolah waktu itu pas waktu lulusan ijazah belum keluar, tapi udah ada namanya apa tes interview, tes psikotes dari pabrik sing tempat kita kerja. Jadi ijazah Itu berarti pabrik itu ke sekolah sampean. sekolahku dan itu diambil 5 besar per kelas. Yang dites. Iya, jadi setiap kelas itu 5 besarnya dites. Jadi pesertanya waktu itu ya lumayan sedikit maksudnya. Terus waktu itu karena aku merasa aku minat gak minat mulai setelahnya. Tapi aku nggak 15 besar. Waktu itu aku peringkat 12. Terus ditakoni kan ambil guru BK ya, guru BK sing bahas masalah lowongan kerja gitu. Terus ditakoni, kamu niat bener nggak masuk ke sini tes ini? Tesnya sudah mulai di atas bapak saya tapi bukan peringkat 5. Ya udah nggak apa-apa, masukin aja gitu. Ya udah kan aku otomatis masukin, namanya coba-coba kan. Bodoh nasib. Iya, bodoh pasti bodoh. Ya cuma bodoh amat, enggak cuma bodoh amat kan niatnya juga mau kuliah kan. Terus habis itu keterima. Jadi nggak jadi kuliah. Terus sampean sing pas tes kan yo gak sampean tok. Iku sing keterima iku sampean tok. Enggak lah, orang 10. Yo di satu tempat kerja. Satu tempat kerja. Sampai saya kan orang 6 paling sing menurut terus. Ini sak bagian. Ono. Kalau Oh, beda departemen. departemen kafe. Terus ya akhirnya melancong dengan Surabaya. Awal Surabaya itu kan cuacanya beda ya. Cuaca, culture, bahasa. Kene keras dulu kan. Bahasa keras aku di sini baperan ya, sumpah aku di sini baperan. Ketika orang bilang hancur gitu kan, itu langsung masuk nang hati gitu. Apa aslinya sampe ngerti? Apa jancuk itu? Ngerti, tapi di daerah tempatku itu jancuk itu digawe untuk kata-kata kasar ketika orang itu marah. Nah, kayak gitu. Terus culture, terus istilah balon. Iya. Balon itu apa gitu. Iku basa-basa sampean sadurunge wis ngerti apa? Belum tahu. Itu paling masih 1 bulan 2 bulan mungkin wis
belum tahu bahasa gini, makanya aku ngomong dari bahasa Indonesia terus dikirain aku nggak iso bahasa Jawa. Ya. Makanya yang bisa awal-awal ngira banyak orang yang ngira aku orang dari cabang sebelah barat. Wes. Cabang sebelah ujung Jawa Barat kono kan. Iya. Terus kemarin kono pas ditompo kan suruh gawe NPWP. Sampai saat ini NPWP ku iku alamatnya Surabaya. Loh, ya pokok iso kan, aneh kan padahal kanca-kanca kamu sing iso. Kanca-kancaku iku alamatnya ya alamat daerah asal itu dikasih KTP. Harusnya kan daerah asal loh, Mas. Enggak, menurutku enggak. NPWP ku itu alamatnya Surabaya. Dan aku sampai saya gak ngerti loh. Pajakku itu masuk Surabaya atau masuk daerah asalku. Makanya dari itu ini apa kata-kata dari kecil pusing pengen jadi Surabaya akhirnya keturutan NPWP atau sampai saya ke Surabaya. Tapi kan daftar NPWP kan jelas kan karena data-data hasil. Data bener. Waktu itu aku daftar arek telu, arek papat ambek seangkatan ya. Sama-sama perantauan nih. Sing punya aku itu diterima, sing mereka bertiga itu ditolak suruh bikin di daerah asal. Lah aku juga aneh loh, aku bisa gitu. Mereka nggak bisa, kan aneh. Terus makanya sampai saya itu nang ati itu kayak nek kongkon ninggalo Surabaya itu kayak abot asli abot. Soalnya ibaratnya aku mulai hidup dewe, ya sebenarnya gak hidup dewe sih. Mulai hidup dewe sebenarnya nggak cuma akhirnya sebelumnya di kota asalku aku ya pernah hidup dewe. Maksudnya nggak tanpa dampingan orang tua, tanpa dampingan saudara. Nah nanti ini kan aku juga merantau otomatis dewe kan, udah berapa sampai saya ini seberapa tahun selama lah. Otomatis itu kalau misalnya saiki ya aku tinggal di luar negeri mungkin aku udah bisa jadi WNA sumpah kalau ngajukan itu sampai keluarga negara asing. Makanya ini gak ada dulur saudara? Gak ada, aku gak ada. Gak ada plus jadi yo pas datang di Surabaya iku sampean ya opo? Maksudnya jujuk ning sapa aku kudu piye iki? Kudu ya apa? Kudu gimana? Waktu itu pertama kali datang Surabaya. Di sana pas waktu saya di sekolah kita kan ada kayak ikatan alumni sekolah itu dari zaman mbah-mbah, maksudnya dari zaman mereka sudah punya anak gitu. Kan kita cari link kan dari kakak kelas dan kakek kelas itu. Kita hubungi kan, terus ada yang satu nampung. Tapi nampungnya jauh. Bukan di daerah Surabaya tapi di Sidoarjo. Atau otomatis kerja itu nyewa. Kan waktu itu kita belum dapat fasilitas jemputan. Jadi kita setiap kali kerja naik angkot apa sih bemo. Iya zaman sakmono bemo sih. Saking kalau bemo. Yo, cuma siji loro. Terus ya kayak ngono lah. Akhirnya Surabaya masalah culture sih nggak mau, culture lebih ke bahasa sih aku. Terus masalah bahasa kalau warung kan kalau Surabaya apa dibilang iwak sih. Iya, iwak tempe, iwak tahu. Aku bingung kan. Jadi gini, ditanya, Mas iwaknya apa? Terus aku iya Bu gitu. Aku emang waktu itu pengen iwak gitu dan aku nggak ngerti jenis-jenisnya iwak, ngerti ku lele dan lainnya itu iwak, nggak ngerti jenisnya apa, pokoknya ngerti itu iwak itu lele dan ikan yang lainnya. Mas iwaknya apa? Iya Bu, iwaknya apa? Iya. Itu loh ikannya apa Mas? Iya Bu ikan. Sampai sih di warung itu bingung terus aku sampai saiki memang aku gak terlalu hafal jeneng-jenenge iwak-iwak kayak iwak laut, iwak itu selain lele. Jadi sampai saiki aku nek makan nang warung gitu nunjuk, aku pengen iki loh. Soalnya aku gak ngerti dan dia ngerti dari kita pakai bahasa tubuh ya apa caranya. Sampai saiki kan goblok banget sih. Iya. Padahal surat tahun tapi gak jauh sampai saiki. Tapi sampean kan Surabaya ngerti lah paling enggak. Saiki wis ngerti. Mulai ke jero-jeroane, mulai sampai dan doli itu ditutup ngerti ya? Ngerti. Aku itu kan doli itu sing blasake nang kono iku kancaku. Kok iso? Iya, dia bengi-bengi diajak rono. Aku gak ngerti kan doli itu apa.
alasannya sampe dijak merono kok gak ngerti. Ayo tak Kami jamani. di aku polos Pak. Iya. Iya, belum pernah ada dosa. Iya. Alas Belum ada sidik jari apa-apa. belum ada jejak-jejak kriminal. Iya. Gitulah pokoknya. Iku sampean moro-moro ayo mel aku. Ngono ta? Apa gak nyebut jenenge? Enggak. Waktu itu kan kayak farewell gitu. Kan Hmm. kita waktu itu statusnya di situ magang. Heeh. Masa magang habis. Ah. Terus yang waktu itu di lokasi kerjaku kan ada 6 orang. Sing diterima lolos ke babak selanjutnya itu apa sih? Iya. Step selanjutnya Step itu cuma selanjutnya. aku kok. Oh. Otomatis kita farewell kan. Orang kita wis setahun udah kayak saudara ya. Aku mikirnya kayak saudara soalnya memang aku nang Surabaya gak ada saudara jadi saudaraku itu kanca-kancaku. Aku mikirnya kayak gitu. Terus aku ikut ya di Goa Doli. Kan tiga orang ini mereka asli Surabaya. Yang 3 orang asli Surabaya. kan 6 orang, 3 orang. Iku cara umpamane geng. Enggak. Enggak. Jadi kan kita kerjanya waktu magang kan shift kan. Kan satu shift 2 orang. Yang 3 itu dari Surabaya, sing 2 dari daerahku, sing 1 dari daerah Salatiga. Sing ngejak baple iki. Iku aku kenal lah, paling rowonge tok. Gak kenal Rowonge tok. Yo, area main kene sih daerah nggak mungkin, tapi Tapi teman kerja. Saiki gak ono. Saiki areke nang kerjanya alhamdulillah kerja wis apik. Maksudnya kerja nang PLN. Satu bukan PLN sih PJB nggak apa gitu loh. Satu nang KAI. Iku mungkin pas aku Awakmu masuk mungkin masih sekolah malah. oh, Saya belum kurang iso ngelatih gitu. Sik ngepang lek. Oh iya. Iya. Terus gitu. Terus ya itu masalah Surabaya yang paling sok culture ya mungkin bagi aku yang menurut aku untuk kalian yang untuk kalian viewer misalnya atau yang lihat video ini untuk orang yang pengen merantau ke Surabaya siapin mental dulu mentalnya soalnya culture kita beda apalagi kalau misalnya dari orang Jawa sebelah barat ibaratnya kita memang orang Jawa sebelah barat itu memang dibesarkan dengan budaya barat ya maksudnya Jawa daerah Solo Jogja sana kan iya bahasanya gitu jadi emang harus siapkan mental gini sering-sering lihat gimana sih budaya di daerah yang mau kalian tuju itu seperti apa jadi nanti kalian nggak terlalu culture shock gitu padahal masuk kayak jancuk iku saiki wong nyopo lho saiki biasa Cuk bahasa tuh sehilo kan ibaratnya iya kan nah waktu itu emangnya ya sampean mungkin ngerasa ya karena beda budaya lah men durung ngerti Surabaya apa kan jancuk iku wis koyo herek lah ngono berarti diambil-ambeli COK itu mau. Iya, makanya bener, aku mikir bener deh, kayak apa banyak kan vlogger sing cerita, kalau mau ke merantau ke luar negeri pasti dia dipelajari budaya di sana ya apa sih. Jadi mereka biar cepat beradaptasi. Juga kita walaupun melancongi sama Pulau Jawa, kayaknya tetap perlu sih, apalagi yang beda bahasa kayak di daerahku yang daerah barat. Sama daerah timur budaya beda bahasanya beda jadi biar lebih nggak baper soalnya ini bukan rata-rata sih karena bahasa di sini itu keras sebenarnya logam mungkin ya aksennya keras sedangkan di sana aksennya halus ketika mereka nyampe sini mereka itu loh kalau nggak tahu daerah sini mereka taunya mereka marah-marah. Kudu jak gelut nih. Bukan kudu. Nah aku pribadi takut soalnya gini, aku pendatang aku harus jaga sikap dong. Iya. Gitu kan. Aku harus jaga sikap soalnya aku di sini tamu kan. Terus setelah sekian tahun, ya wes kabutan lah. Asu. Iya. Jadi ame kocok cowok biasa wes. Tapi kadang itu masalahnya aku itu ke bawah. Kalau misalnya mungkin kuliner cowok kadang aku di daerah asal iya nyopoi wong ngono aku untungnya nyoba wong gak cuma yang lampu perapatan
mereka gak maju-maju, lek ngono kan naik sepeda motor pelan kan mereka. Iya. Orang sini kan naik sepeda motor kencang. Ah. Nah kalau orang pelan, anjur suwi cuk. Terus wong itu sempet kerungu. Ada yang noleh. Terus ada yang aku pernah kenalan ambe arek. Aku kan yo biasa cuk gitu kan biasa itu kayak akrab sih memang. Ini kan masalah apa? Sama dibalas ini. Iya masalah apa? Kan itu sesuatu ya. Oh iya sih, aku chat sama orang yang beda budaya, otomatis memang penting banget adaptasi terus menempatkan diri dengan lawan bicara, dengan lingkungan, itu penting banget menurut aku. Mau rantau dimanapun tetap itu penting. Tapi ini aku tanya ke sampean, menurut sampean sampai saat ini lah, Surabaya itu seperti gimana? Seperti apa? Saya mau ngerti dulu. Oke lah sih, ojo Surabaya sih apa? Ojo tahu Surabaya sih. Nah, sampean kan waktu pertama gak ngerti Doli itu apa? Oh, iya. Menurut pandangan sampean pas pertama kali diajak konco sampean celep iki lho. Nah, itu ya apa tanggapan sampean? Doli setahu aku waktu pertama kali ketemu dan aku belum baca internet. Parkiran sepeda motor. Oh, ngono. Heeh. Gak kan disian koyo lek karane akuarium sing digambar gede kan. Aku kira orang karaoke. Oh. Mereka kan di dalam nyanyi-nyanyi. Iku sampean pas merungu iku ditawarin Mas parkir sini. Enggak sengaja jejak dulin hanya lewat opo emang ono sing lah enggak cuma lewat tok lah. Oh, kita kan waktu itu masih usia belia Pak. Iya. Enggak, itu masih belum dibahas. Nakal-nakal malah. Enggak, belum dibahas waktu itu. Enggak kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Terus itu kan kalau masalah Doli ya. Kalau masalah tadi tanya Surabaya. Surabaya secara apa ini? Menurut Surabaya ini gimana? Kalau dibandingkan dengan sampai awal kali Bonde, tempat sampai lahir. Mulai ini enggak Mas? Aku tahu Surabaya mulai sampai masuk pertama kali Surabaya. Terus sampai bandingkan dengan sampai sekarang itu ya apa perkembangannya kan ya sampai ya pasti ada perkembangannya lah. Perkembangannya pasti sangatlah pesat lah. Aku kan di sini di tempatku tinggal di sini dulu sepi banget, cari makan itu harus keluarga jauh, terus jalanan masih gelap dan itu jalanan masih gelap, warung-warung itu jarang kalau malam ya. Hampir perkiraan Mas. 2008 2009 itu masih sepi daerah situ. Terus sampai sekarang kan perubahannya di daerahku sekarang jadi kayak temanku sing ada sepanjang itu ngomongnya rame. Daerah situ tuh Las Vegasnya Surabaya. Daerah aku. Oh. 24 hours non-stop. Iya. Gembong narkoba. Rame daerah Samban. Pencurian. Itu daerah ini sih Mas. Sampai sekarang. Oh. Kan kapan beberapa bulan lalu itu ada pencurian, tau lah teman kita sering kecurian kan. Iya. Ninja Mio. Iya. Kan. Terus narkoba juga. Tapi menurut aku gini. Aku alhamdulillah aman-aman aja. Karena aku mikirnya gini, kita tuh harus menghormati siapa aja loh. Jangan pernah kita sombong. Toh orang pencuri, gembong, misalnya narkoba kayak gitu, macam-macam ya. Memang nggak tahu pasti orangnya kan. Itu kalau kita baik sama mereka juga sungkan sama kita. Aku pernah didapat yakin banget. Mudah-mudahan. Sampai saat ini keyakinanku, soalnya aku always positive thinking, so what happened to me is always positive, right? Oh, kita menanam kebaikan. Ini loh pasti akan ngunduh kebaikan hasil yang panen. Terus aku pernah dibilang gini, mending awakmu itu ngasih mereka makanan daripada awakmu sombong-sombongan. Soalnya aku pribadi gini, Surabaya itu keras bro. Orang di Surabaya semuanya nyari makan. Kalau kita memberi makan sama mereka akan baik kok sama kita. Gak ada ceritanya orang Surabaya itu cari
popularitas. Kalau mereka cari popularitas, ya wes ke Jakarta aja kan jadi artis. Berarti menurut sampean perkembangan saya pesat ya? Pesat dari banget. segi ekonomi, infrastruktur, infrastruktur pesat. Terus kayak perubahan lingkungannya. Apa mana saiki Surabaya mlebu apa kota terbaik Asia lah apa itu? Sing kapanan ya Asia atau dunia lah, ya pokoknya itu lah. Surabaya kan mlebu kategori itu. Terus lingkungannya, aku awal di sini nggak pernah ceritanya sebulan itu absen dari jerawat. Jerawatan terus soalnya panas, cuacanya di sini panas, polusi, ya. Terus saat ini kan banyak tumbuh-tumbuhan, maksudnya banyak penghijauan kan. Taman saya ini nang di aku di sini zaman kuliah nang daerah Jalan Soekarno Hatta. Mana itu kan peteng sih, tahun 2013 aku kuliah itu peteng banget daerah situ peteng banget. Aku mulai kuliah itu kan aku kuliah malam tengah 10 itu udah gak berani, pokoknya tengah 10 aku ngebut daerah situ. Saya ini Padang dulu, saya ini taman-taman Padang, yo perubahannya bagus banget. Maksudnya lingkungannya bagus. Terus kan ini dampak corona ini ya. Aku kan tipe orang sing saya ini mikirnya positif. Aku harus positive thinking gitu loh. Jadi ketika ada sesuatu hal yang buruk terjadi, aku mandangnya pasti ada loh. Ini sisi positifnya. Aku mandangnya dari sisi positifnya. Corona kan banyak orang awal-awalnya ya. Iya kan corona social lagi distancing, iya marah. Sampean wedi, takut ambek corona. Kalau sampean pribadi, karena sampean ngerti dhewe lah, sampean tahu sendiri. Aku lebih takutnya sebenarnya bukan itu sih, aku janji utang, Bro. Oh iya. Mati utang senior siapa, Bro? Sekarang Mas, sekarang media iya, TV semua corona. Iya. Secara notifikasi HP itu pun yo. Itu udah kok ya kayak dicepokin. Lah, maka merubah stigma kita itu susah. Kok ngene, akhirnya timbul rasa takut lah. Menurut sampean pribadi. Sebenarnya gini, takut itu sebenarnya aku pernah tanya sama dokter, seberapa besar sih dampak kesehatan mental sama kesehatan jiwa kita? Terus dia bilang 80%. Jadi 80% dari kesehatan mental kita itu mempengaruhi kesehatan badan kita. Dia pernah cerita pasiennya gini, pasiennya dan kebetulan pasien itu temannya, dia kena kanker cervix nggak apa gitu. Dia itu awal-awal itu stres, dia itu drop banget keadaannya. Drop itu kan otomatis kesehatan badannya kan jatuh banget kan. Iya. Terus dia sering kayaknya mungkin pendekatan ke Tuhan, terus sering ke psikiater atau apa, mungkin dia merubah mindsetnya, dia harus positive thinking, dan itu sembuh katanya tanpa operasi, sembuhnya tanpa operasi. Berarti gini, sakit itu berawal iso dari pola pikir iya, makanya kayak mau ngedan kan. Iya, loro pikir iya bener ya, akeh loro pikir saya. Iya, itu masalah kesehatan mental ya kayak gitu. Makanya aku sekarang mikirnya positif aja lah. Kayak kemarin itu corona awal-awal di Surabaya kan sempat diberlakukan lockdown atau apa sih? Lockdown apa? Cili-cilian apa ya? Iya, daerah lokal. Lockdown lokal. Awalnya kan sebelum dilarang ambil gubernur nggak pemerintah pusat itu. Iya. Awalnya kan itu Surabaya sempat sepi. Oh iya, sing jalan tutup Darmo nanti ku. Tunjungan itu ditutup kan. Wong daerah sini. Aku nggak pernah seumur-umur berangkat kerja matahari panas tapi kabut. Seumur-umur di Surabaya, dan baru kali itu. Aku pernah sih, aku lihat postingannya seseorang arek di WA aku. Royal itu tutup kabut. Apa pas iku ya? Pas iku. Bisa jadi, Aku sama heran. Iki editan apa asli? Seumur-umur gak kayak mana loh? Aku Surabaya berkabut kayak gitu bener. Iya sih. Aku seumur-umur aku di Surabaya yo ndelok postingan iki temen ta. Surabaya. Iya bener. Royal itu kabut. Orang aku jarak lampu merah itu aja nggak kelihatan. Jarak berapa? 300 meter itu nggak kelihatan. Biasanya kan 300 meter kok kelihatan lampu merah. Iku tapi apa pas momen corona ya? Corona. Orang jalanan sepi kok. Bener. Makanya itu
apa sisi positifnya. Jadi memang segala sesuatu itu nggak selalu negatif loh. Jadi memang kita memang harus, maksudnya corona tuh nggak selalu negatif gitu menurut saya. ada memang dampak corona dampaknya itu nggak selalu negatif. Untuk mungkin secara ekonomi mungkin bisa melemahkan perekonomian kita, itu negatif ya. dunia gitu mas, ekonomi Iya, maksudnya hancur. iya benar. Nah, Tapi secara lingkungan itu bagus. Jadi iya. memang waktunya itu ya, ada yang banyak yang bilang waktunya bumi recovery. Iya ya, emang sih pas waktu ono aku ya maca di penelitian Korea ta Cina lho. Bumi ku ketok api, rada bersih dari Iya polusi. bersih bener. Iku aku ono sih, aku emang maca sebuah artikel sih, bumi ku ketok tampilannya ku lebih apik, polusi ku Lebih berkurang. Ya mungkin karena wongnya pada di omah kabeh. Iya, di mas otomatis omah. kan kalau misalnya banyak perusahaan, banyak emisi gas karbonnya berkurang, otomatis udara jadi lebih bersih. Tapi masalahnya itu karena ketika kita kena social distancing, lockdown, terus yang satu lagi PSBB, kan kita kan selalu mengkarantina diri di rumah. Itu pasti ada tekanan mental, apalagi kalau ekonomi kita lagi lemah. Nah, kalau untuk aku pribadi nih, kan masalah aku anak kos, terus bentar lagi PSBB ini besok. Iya, jadi PSBB ini ya skip intene saya PSBB kayak apa iki. Besok PSBB, aku anak kos, udah nggak kerja lagi. Terus aku mau pulang nggak bisa, soalnya masih ada beberapa hal yang memang harus aku urus di Surabaya sampai kira-kira pertengahan Juni. Mari habis lebaran. Habis lebaran, iya. Berarti kan memang aku harus di sini kan. Soalnya sekali aku metu saka Surabaya, aku mlebune angel dulu. Aku mending manggon kene ae. Balik angel di Surabaya. Iya, mlebune angel. Iya sih. Mending aku nang kene ae. Kan nang kene kalau PSBB kan saya iso keluar rumah, cuma ya kita memang harus pakai APD kayak kacamata, kayak masker. Aku sih gak paham sih, belum paham mekanismenya. Iya sama sih. Info ini sih terakhir jarene ono ngomong gak sarung tangan, terus sarung tangan aku enggak. Iku ya tak sarung tangan, nek masker oke lah, hampir mungkin ya tetap digawe lah masker itu. Aku selalu sedia di tas aku tuh sarung tangan. Itu memang aku dari dulu selalu bawa. Itu soalnya kadang aku mikir gini, aku pernah di jalan itu nabrak kucing dan bukan aku sih nabrak, depanku nabrak kucing, terus nggak ada yang nolong, otomatis macet kan jalanan, dan aku harus aku kasihan kan, evakuasi. Iya, aku angkat tanganku ini penuh darah kucing, aku pinggirkan kan kucingnya, terus aku cuci masih bau darah banget. Makanya semenjak saat itu aku kemana-mana selalu pakai sarung tangan. Tujuannya kalau misalnya nanti kalau misalnya ada sesuatu di jalan kayak misalnya kucing tabrak atau ada kecelakaan, aku bisa nolong. Nah P3K aku juga selalu bawa. Terus selalu bawa. Ambulan berjalan namanya. Iya, dia kayak gitu aku selalu bawa. Itu untuk jaga-jaga. Terus iki mas ya, kan harus ngomong-ngomong corona ya. Coba lah kita sedikit bahas corona. Mungkin aku juga gak paham corona itu apa dan iku cara nanggulane ya apa ya, mungkin kita paling ya sharing sedikit lah. Gawe para viewer gawe sing delok iki. Iya. Ya apa sih carane ngatasi corona itu? Aku ngatasi corona ngomong enggak ngerti dulu. Ya mungkin salah satunya ya ngatasi sih enggak sih. Kita ya menjaga diri. Nah, iku lek sampean ki apa cara menjaga diri corona itu? Ya aku lebih gini, aku lebih ke manut peraturan pemerintah. Jaga kebersihan. Yang penting jaga kebersihan. Jaga kebersihan, jaga jarak. Kalau jaga jarak penting banget menurut aku. Soalnya jaga jarak. Iya. Terus gimana lagi memang dia penyebarannya melalui cairan tubuh kan? Maksudnya kayak bersin apa sih? Ya gitu deh, pokoknya bahasa kerennya aku nggak tahu. Tapi kalau aku pribadi, corona itu apa ya? Virus, ya emang menakutkan sama banyak loh yang bahas ini. Maksudnya gini, ini sebenarnya itu virusnya
seberapa dampaknya Nah. atau ketakutannya saja yang Nah, besar. aku sih pribadi kok iku. Iki Itu kan virus kayak di apa namanya? Di aku diku cuma iki. konspirasi. Lah, aku mikirku kayak ngono karena kita opo sih corona iki ya, Bro.